Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman Lampiran Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Provinsi Riau nomor 2 Kep 07 garis miring DPD MDI strip R garis miring 2 Romawi garis miring 2023. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru masa bakti 2023-2028.
1 Romawi Dewan Pertimbangan. 1. Wali Kota Pekanbaru. 2. Ketua DPRD Kota Pekanbaru. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 6. Dr. Haji Mawardi M. Saleh MA. 7. Dr. Haji Abdul Razak MM. 9. Dr. Muhammad Jamil MA. 10. Dr. Haji Muhammad Fakhri MA. 11. Dr. Haji Idrus MA. 12. Maskur Tarmizi MSI. 13. Alaidin SHI MSI. 2 Romawi Pengurus Harian. Ketua Dr. Anus Haji Tarmizi Muhammad. Wakil Ketua Profesor Dr. Haji Akbarizan MA MPD. Wakil Ketua Dr. Anus Haji Mahfuz. Wakil Ketua Dr. Haji Mawardi Dalimunti MA. Sekretaris Dr. Haji Erman Gani MA. Wakil Sekretaris Haji Asrori MA. Wakil Sekretaris Yusrialis SE MSI. Wakil Sekretaris Dr. Andes Haji Kamrialdi MSI. Bendahara Sabaria SHI MSI. Seksi A. Seksi Dakwah dan Publikasi. Koordinator Haji Wakisman. Anggota Haji Abdul Haris Domo MA. Anggota Samsul Bahari SPDI. Anggota Novadri SPDI. B. Seksi Pelatihan dan Kaderisasi. Koordinator Dr. Haji Ghazwaini Munir MA. Anggota Dr. Haji Zuli Kromi LC MA. Anggota Sahrimar SOSI. Anggota Muhammad Mursadat Yusuf MA. C. Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kesehatan. Koordinator Dr. Joni Hendra MA. Anggota Soehardiman SAG. Anggota Muhammad Nasir MH. Anggota Tengku Afrizal Rahman SPDI. Bagi yang namanya terpanggil kami persilakan maju ke depan. D. Seksi Koperasi Tenaga Kerja dan Kewirausahaan. Koordinator Haji Dahlan Jamil MA. Anggota Taharudin SPDI. Anggota Mustafa SPDI. Anggota Haji Safrial Alidin MA. E. Seksi Hukum dan Perundang-undangan. Koordinator Muhammad Rusdi MH. Anggota Dr. Hanus Haji Marzai MA. Anggota Haji Aprianto Sukri SAG. Anggota Winaldi Aslim MSI. F. Seksi Pemuda dan Olahraga. Koordinator Dr. Muhammad Supahan MA MPD. Anggota Revo Muhammad SE SY. Anggota Sutrisno. Anggota Samsul Bahri SPDI. G. Seksi Kesejahteraan Sosial. Koordinator Haji Usman Jamil MA. Anggota Boy Nizon Jambra. Anggota Dr. Nurmin MA. Anggota Haji Afdar Darius MH. Seksi Kesenian dan Budaya. Koordinator Haji Dr. Anus Haji Herunas Jamal MA. Anggota Apriyadi SAG. Anggota Rizalin Effendi SH. Anggota Muslim MA. Pekanbaru 21 Februari 2023. 1 Syakban 1444 Hijriah. Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Provinsi Riau. Ketua Dr. Haji Abdul Razak ZMM ditandatangani. Sekretaris Alaidin SHI MSC ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Anus Haji Tarmizi Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kakan Depak. Yang saya hormati Pak Dahlan. Yang saya hormati bapak-bapak yang tadi tergabung dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Dan selanjutnya yang mulia yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan.
Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang telah menjadi niat kita dan apa yang telah kita usahakan pada hari ini, kegiatan pelantikan atau pengukuhan Dewan Pengurus Daerah atau Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru untuk periode 2023 sampai 28 atas izin dan berkenan Allah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, Bapak Tarmizi Muhammad dan kawan-kawan yang lain atas kesediaan dan niat tulus ikhlas dari bapak-bapak semuanya untuk mengemban tugas amanah organisasi sebagai Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Kita yakin dan percaya kita boleh berkehendak kepada sesuatu, tapi tentu kehendak Allah juga yang akan berlaku bagi diri kita dan bagi kita. Kita berharap dan kita mendoakan semoga ke depan Majelis Dakwah Islamiyah ini memang betul-betul menjadi sesuatu yang didambakan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ke Mekah di bulan Ramadan dapat beribadah siang dan malam. Kegiatan berdakwah teruslah ditingkatkan walaupun zaman kianlah menantang. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, diselenggarakannya pelantikan pada hari ini suatu bukti nyata terhadap hidup dan berjalannya mekanisme organisasi Majelis Dakwah Islamiyah di Kota Pekanbaru ini, sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Karena beberapa daerah ada yang sekian tahun tidak melaksanakan musda atau belum ada penggantian pengurus. Tapi ada surat dari Jakarta, saya lupa nomornya, bagi Dewan Pengurus yang belum sempat melaksanakan musda dan belum ada pergantian pengurus disebabkan tadi itu karena Covid, itu masa kepengurusannya diberlakukan sampai tahun 2024. Artinya sampai diselenggarakannya pemilu. Ya. Bapak Ibu sekalian, MDI barangkali berada di barisan depan soal bagaimana upaya untuk pembinaan umat atau pembinaan masyarakat. Karena di namanya ada kata-kata dakwah. Yang lain juga ada kata-kata dakwah dan kegiatannya juga berkenaan dengan kegiatan dakwah. Tapi kita ini memang sudah namanya Majelis Dakwah. Jadi artinya apa? Persoalan dakwah itu memang sudah dari pemahaman kita ada pada kita. Jadi yang bersedia untuk berhimpun dalam Majelis Dakwah Islamiyah ini tentulah kita-kita yang punya kompetensi dan siap untuk berdakwah. Saya sebetulnya agak canggung juga berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian pada hari ini, karena saya melihat dan membaca daftar kepengurusan ini di depan saya ini adalah para pakar-pakarnya dakwah. Nah, orang yang sudah hidup matinya bergelimang dengan dakwah. Dan ada beberapa bapak-bapak penceramah ini yang saya catat dakwahnya ketika saya mendengar dakwah di mana mereka berada. Jadi saya
Bapak Ibu sekalian tidak pernah meninggalkan buku catatan. Siapapun berdakwah, sekalipun generasi baru, muda, tetap saya catat ada dakwahnya itu. Kenapa? Karena bagi saya sebenarnya itulah yang membantu saya, gitu kan? Karena kita tidak bisa lagi belajar kemana-mana, membaca buku pun terbatas. Jadi ketika ada orang berdakwah, ya saya selalu membawa catatan dan mencatat apa isi dakwahnya. Jadi kalau bapak-bapak berdakwah, ada saya di depan, saya catat itu isi dakwahnya itu. Nah, jadi banyaklah yang saya dapati dari bapak-bapak sekalian ini. Bapak Ibu sekalian, saya dulu pernah sampaikan juga, pilar syiarnya Islam itu ada pada 5 hal. Yang pertama dakwah, yang kedua pendidikan, yang ketiga fatwa, yang keempat siasah, yang kelima iktisadiyah, ekonomi. Di atas 5 pilar inilah Islam itu ditegakkan. Kalaulah seandainya lumpuh, lemah salah satu, nah Islam sudah tidak bisa kita bayangkan di mana akhirnya Islam itu. Islam memang dijamin oleh Allah untuk ada di permukaan bumi ini, tapi Allah tidak menjamin Islam akan jaya di Pekanbaru, di Provinsi Riau, dan di Indonesia ini. Karena sejarah mencatat, ada dalam catatan sejarah yang dulunya di sana itu Islam berkembang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain, maju dakwahnya, maju ilmu Islamnya, tapi akhirnya sekarang mundur. Nah, jadi tegaknya Islam itu kena yang 5 itu: dakwah, pendidikan, fatwa, siasah, dan istiqsadiyah. Ini kesimpulan saya aja. Bapak-bapak boleh sepakat, boleh tidak, gitu, nggak masalah. Nah, jadi kita berada pada posisi yang menentukan bagi perkembangan Islam itu ke depan, yang namanya dakwah. Kalau dakwah ini sudah tidak lagi bisa dilakukan, ulama-ulama tidak diberi kesempatan, ulama-ulama tidak diberi waktu untuk berdakwah, kita bisa bayangkan bagaimana nanti Islam itu ke depan. Tapi sekarang dakwah berjalan lah ya, bagus. Tapi ada juga yang tidak bisa, pendakwah-pendakwah kita itu masuk pada satu wilayah, pada suatu tempat, karena otoritas yang bersangkutan, daerah bersangkutan tak bisa masuk. Itu ada. Nah, mudah-mudahan tak bisa masuk di sini, bisa masuk di tempat lain. Itulah upaya-upaya dakwah ini. Yang penting kita semangat untuk berdakwah. Pendidikan. Kalau pendidikan itu memang satu hal yang sangat perlu. Maju mundurnya suatu bangsa, pendidikan sebagai mediumnya. Kalau pendidikan ini merosot, pendidikan tidak jalan, pendidikan tidak berhasil, maka kita bisa bayangkan bagaimana ke depan Islam itu. Jadi pendidikan itu harus kita kokohkan, kita perkuat. Di sana itu ada upaya penanaman akidah. Di sana itu ada pengembangan karakter, akhlak budi pekerti. Di sana itu ada pemberian ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Bayangkan kalau pendidikan itu tidak ada lagi memuat pendidikan agama. Nah, kan ada di sana itu pendidikan agama itu sudah diabaikan, tidak masuk dalam kerangka pendidikan nasionalnya di sana. Ini kita sangat khawatir dan mengkhawatirkan bagaimana Islam itu ke depan. Kalau pendidikan umum kita tak masalah, karena memang pendidikan kita itu di mana-mana sudah banyak, perguruan tinggi banyak semua ada. Tapi bicara pendidikan agama, inilah persoalan kita. Kemudian fatwa. Nah, fatwa ini di mana posisinya fatwa kita ini? Kita ada Majelis Ulama Indonesia. Fatwa kita hanya sekedar menyampaikan peringatan, pesan, catatan-catatan. Tapi soal dipegang atau tidak, fatwa itu terpulanglah kepada orang-orangnya. Lihat ya, fatwa memang sudah kita sampaikan dengan kajian-kajian lengkap dengan literasinya segala macam, kitab itu kitab ini kita sampaikan, terpulanglah kepada orang yang memegang. Apakah fatwa itu dipegang oleh dia dalam kebijakannya atau tidak, terpulang kepada orangnya. Nah, kemudian siasah politik.
Saya katakan pelantikan kita hari ini sangat strategis. Yang pertama, kita akan menghadapi bulan puasa. Fokus kita kepada bagaimana pengembangan dakwah dan berdakwah selama dalam bulan suci Ramadan dengan pilihan-pilihan materi yang tepat, yang bagus, yang mendorong, memotivasi masyarakat untuk meningkatkan iman, ilmu dan amalnya. Tapi ada satu nilai terletak di sini apa? Tahun depan, tahun 2004 itu adalah tahun yang sangat menentukan. Karena di situ kita akan mengikuti pemilihan umum. Kita dipilih dan kita akan memilih. Kenapa kita katakan kita dipilih? Karena ada di antara kita yang barangkali nanti ikut calon. Calon gubernur kah dia, bupati kah dia, calon anggota DPR kah dia. Jadi kita ikut sebagai yang dipilih. Dan yang jelas kita ini adalah sebagai orang yang memilih. Ini tahun politik, ke depan ini tahun politik, tahun melaksanakan pemilihan umum. Jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah pilih. Yang kita pilih itu siapa? Tentu yang ada hubungan atau tidak ada hubungan. Jadi muttasil atau ghairu muttasil. Tentu kita pilih yang ada hubungan. Hubungannya di mana? Hubungannya terletak pada spiritnya. Ya, gitu. Terletak pada spiritnya. Kata orang kalau bicara politik, ulama umat Islam ini tak usahlah berpolitik. Ulama tak usah berpolitik. Ingat, politik itu tidak lain, 3 orientasinya. Pertama, dia mengejar atau berupaya untuk mendapatkan kekuasaan, itulah politik. Ujung-ujungnya politik itu tidak lain untuk dia dapat mendapatkan kekuasaan, duduk pada posisi-posisi yang dia punya otoritas untuk berkuasa, itu politik. Yang kedua, politik itu adalah tujuannya apa? Untuk mempertahankan kekuasaan. Maka kalau ada orang di sana itu yang dia sudah 1 periode, minta 2 periode, minta 3 periode, itu untuk apa? Untuk dia mempertahankan kekuasaannya. Itulah politik. Yang ketiga, politik itu adalah bagaimana dia melanjutkan kekuasaannya. Jadi mencari, mempertahankan dan melanjutkan. Itulah politik. Kita ini tidak boleh berpolitik, berarti kita tidak boleh ikut dalam hal seperti itu. Biarlah orang lain yang berkuasa. Biarlah orang lain itu duduk di sana itu enak-enak. Biar dia terus berkuasa. Kalau kita tidak ikut politik, maka kita perlu mengikuti yang namanya kegiatan politik itu. Indonesia ini merdeka adalah karena politik. Ulama-ulama kita itu dia maju ke depan sebagai pahlawan bangsa. Dia berjuang. Apa itu bukan politik? Itu politik. Politik bagaimana mempertahankan atau mewujudkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bagaimana politik mengenyahkan, menyingkirkan penjajahan di Indonesia ini. Tapi ada catatan, banyak pakar politik mengatakan bahwa politik itu tidak ada lain adalah media dakwah. Pendidikan itu, politik itu tidak lain adalah media untuk upaya mencapai dan mendapatkan kesejahteraan ammah umum. Jadi bukan karena politik nanti kita terpilih lalu nanti akhirnya apa? Kesejahteraan pribadi, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan kelompok golongan, itu salah. Jadi para pejuang-pejuang kita dulu itu berjihad, sanggup mati karena berjuang. Apa diperjuangkannya? Itulah. Dia berjuang mati-matian untuk membela kebenaran, berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan. Kita tidak boleh lari. MDI harus meletakkan ini sebagai landasan pijak kita. Kita berjuang untuk dakwah, kita berjuang untuk sebuah kebenaran, kita berjuang untuk upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kalau bicara kesejahteraan, di situ ada pendidikan, di situ ada dakwah, di situ ada ekonomi, di situ ada sosial, di situ juga ada politik. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saja
dengan dilantiknya MDI pada hari ini kita lebih dapat meningkatkan kegiatan dakwah kita, meningkatkan peran serta kita dalam semua aktivitas kegiatan umat dan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan politik itu. Tidak salah. Amin ya rabbal alamin. Mana pantun tadi? Hilang pula deh. Hari ini memetik buah kuini berbuah, kuini tumbuh, buahnya lebat. Saya ulangi, hari ini memetik kuini tumbuh, buahnya lebat. Hari ini melantik Pak Tarmizi Muhammad. Semoga MDI ke depan akan lebih bermanfaat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Komisi ini panjang, tapi bapak-bapak orang ahli pidato semua, jadi saya cukup aja di situ. Nah, jadi kacau saya nanti. Jadi di depannya tak ada dia hebat semua deh, orang-orang ahli dakwah, ahli pidato semua. Jadi salah kurang mohon maaf. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.